Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rio Sport Lovers, balik lagi di Rio Sport Channel. Sorry ya kalau berisik karena ini mendadak dan juga buru-buru ya. Awalnya saya tuh ingin membuat sebuah berita prediksi pertandingan pekan ke-18, tapi tiba-tiba saya mendapat berita jika pertandingannya ditunda dan juga liga akan kacau. Nah, saya akan sedikit bedah nih di sini nih kekacauan yang disebabkan oleh para bangsat PSS ini. Nah, bagaimana sih, apa sih rencana mereka sebenarnya? Kenapa sepak bola kita ini jadi begini dan bagaimana kelanjutannya nih sepak bola kita? Kita akan bedah sama-sama di channel ini ya, dan kita berdoa sama-sama mudah-mudahan ada jalan keluarnya ya. Oke, tapi seperti biasa sebelum kita bedah semua fakta-faktanya dan juga pembahasannya, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini ya, agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya dengan klik subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Dan kita akan langsung saja bedah nih selengkapnya ya. Sepak bola Indonesia kacau. Ya, itulah yang terjadi saat ini dan tengah ramai. Kami pribadi sampai bingung mau berkomentar apa lagi. Kan kami sering mengatakan selama bangsat-bangsat politik ada di tubuh sepak bola Indonesia, gak bakalan beres sepak bola kita. Terbukti kan? Jauh-jauh hari kami dari para pengamat sepak bola sudah memperingatkan akan adanya hal ini. Tapi para klub diam saja. Padahal kami telah beberkan bukti mafianya PSSI. Sekarang setelah ini kejadian, mau gimana coba? Oke, kita bahas tujuan dan rencana para bangsat ini sejak awal ya, biar kalian paham nih. Di tubuh PSSI bergentayangan para mafia dan hampir semua esko PSSI itu mafia. Sejak awal kompetisi musim ini tuh sudah direncanakan ya, si Anu yang jadi juaranya. Dan awalnya Liga 1 itu direncanakan akan pakai sistem bubble dari awal sampai akhir dan difokuskan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, dan Bali. Tapi para klub ini menolaknya dan mau gak mau PSSI terpaksa terima dengan sistem home away. Nah, dalam perjalanannya ternyata di luar dugaan, tim-tim yang disetting jadi juara itu ternyata ambruk. Maka disusunlah sebuah skenario, di antaranya salah satunya adalah tragedi Kanjuruhan. Tujuannya apa sih? Jika banyak korban, otomatis liga pun di stop dan pasti Polri tak izinkan liga jalan. Dan dengan di stop, otomatis jadwal jadi mepet dong. Dengan jadwal yang mepet inilah para bangsat ini berdalih jika liga ingin cepat kelar ya pakai sistem bubble. Awalnya sistem bubble ini akan dipakai sampai akhir musim ini loh, tapi klub-klub protes yang akhirnya cuma dipakai dari pekan ke-12 sampai pekan ke-17. Tapi kan para bangsat ini nggak terima dong, apalagi ada desakan mundur nih dari netizen dan supporter agar PSSI dirombak. Nah, mau nggak mau PSSI pun berdalih percepat KLB, padahal omdo. Buktinya 7 Januari lalu nggak ada tuh kongres. Setelah putaran pertama selesai, otomatis para bangsat ini makin menjadi lantaran dengan embel-embel. Ntar lagi gua juga bakalan gak ada nih di PSSI, kan mau KLB. Enak aja lu mau singkirin gua bikin kacau liga sekalian. Itu yang ada di akal licik PSSI. Maka rencana pun disusun dengan dimulai dari dibatalkannya Liga 3, lalu tiba-tiba Liga 2 pun dibatalkan, dan juga Liga 1 tanpa degradasi. Udah jelas dong tujuannya apa? Dengan tanpa degradasi, tim-tim yang dimiliki para bangsat esko PSS ini tetap aman dan gampang atur skor atau istilahnya match fixing. Ya iyalah, kalau tanpa degradasi kan gampang banget tim yang disetting jadi juara itu bisa bayar ke tim yang di bawah. Lu gua kasih duit mau nggak? Tapi ntar lu kalah ya, kan gak apa-apa lu kalah juga, nggak bakalan degradasi kok. Terus tim yang ditawarin pun mau. Iya deh, lumayan duitnya buat bayar pemain. Makanya di stoplah Liga 3 dan 2 biar nggak ada yang promosi gitu.
Kami mungkin nggak perlu ngomong ya, tim-tim mana aja nih yang disetting jadi juara. Kalian sendiri udah tahu dong. Maaf, kami bukannya menuduh tim-tim ini ya, tapi ini berdasarkan pengamatan dan kejadian yang terjadi saat ini. Yang pertama, Bali United. Kenapa kami curiga pada Bali United? Lantaran ada statement PSSI yang mengatakan jika tim yang berhak lolos ke AFC musim depan itu adalah diambil dari playoff. Pertandingan antara juara bertahan musim lalu melawan juara tahun ini. Ini kan fix banget bangsatnya. Pasalnya jelas banget dong. Ini artinya sama aja bilang Bali United yang harus ke AFC. Karena kan Bali United juara tahun lalu. Dan musim ini kalau liga dihentikan otomatis gak ada juaranya. Dan kalau udah disetting dan tiba-tiba Bali United jadi juaranya, otomatis Bali United sendirian dong yang melangkah ke AFC. Terus yang dirugiin siapa? Ya tentu aja Persib Bandung dong. Persib Bandung adalah runner up musim lalu yang secara otomatis itu dapat tiket langsung ke AFC. Tapi disingkirkan secara halus oleh PSSI. Apalagi PSSI ini harus balas budi sama Bali United. Karena Bali United itu sering mentraktir PSSI. Contoh TC Timnas di Bali. Terus juga PSSI dipinjamin duit sama Bali United. Ya kan? Dan lain-lain juga. Yang kedua, Arema. Arema ini punya dua status nih, yakni korban dan pelaku. Status korban ini disandang oleh mantan presiden Arema, Gilang Widya. Gilang yang notabene anak baru di sepak bola Indonesia dijadiin tumbal oleh sang bos, yakni Iwan Budianto. Lantaran Gilang ini kaya raya, IB nyeting tragedi Kanjuruhan. Tujuannya adalah jika Arema didenda lantaran tragedi Kanjuruhan, otomatis Gilang dong yang bayar. Bayarnya ke siapa? Ya PSSI lah. Dan PSSI siapa waketumnya? Iwan Budianto dong. Jadi istilahnya IB ini secara nggak langsung morotin Gilang Widya. Dan bangsatnya IB ini adalah mentang-mentang waketum PSSI ratusan nyawa hilang, cuma 250 juta aja loh Arema didendanya. Pertanyaannya adalah kenapa IB nyeting tragedi Kanjuruhan? Jelas selain ingin morotin Gilang Widya, tujuan utamanya adalah inginnya musim ini tuh Arema juaranya. Tapi dalam perjalanannya gagal lantaran PSM Makassar dengan pelatih barunya ini Digdaya. Maka IB dengan PSSI-nya ini berulah lagi dengan keputusan-keputusan bangsatnya yang tujuan utamanya adalah jika liga dilanjutkan tapi tanpa degradasi, otomatis bisa diatur dong dan disetting juaranya. Dan kalaupun gagal, ujung-ujungnya apa? Ya liga di stop dan gak ada juaranya musim ini. Apalagi setelah Arema itu ditolak bermain di sana sini, ya pasti kesel dong IB. Jadilah dibikinlah keputusan bangsat ini. Sialan kalian, tim gua ditolak main di sana sini. Sekalian aja gua hancurin liganya. Mungkin itu ya yang ada di otak IB ya. Maaf, ini bukan menuduh lo ya, tapi ini menurut pengamat sepak bola. Kalau kalian gak percaya, silahkan kunjungi aja situs pengamat sepak bola. Oke, kita bicarakan siapa yang dirugikan. Secara umum, hampir seluruh tim dirugikan ya. Tapi yang paling kasihan adalah tim Liga 3 dan 2. Pasalnya tim Liga 3 dan 2 ini hanyalah tim-tim kecil yang ngumpulin duit seperak dua perak buat bangun tim dan bayar pemain. Bukan puluhan loh, tapi ratusan bahkan ribuan orang loh ada di Liga 3 dan 2. Kalau liga di stop, terus mereka mau makan apa? Dapat pemasukan dari mana? Ini PSSI sangat kejam loh. Dan saya bingung, kenapa sampai sekarang belum ada masyarakat yang demo PSSI sih? Dan ini ada yang unik nih, di media massa banyak beredar apa yang dilakukan PSSI saat ini itu bukan cuma gara-gara Arema atau Bali United, tapi juga gara-gara Persib. Loh, kok Persib? Apa salah Persib? Padahal kan sejauh ini Persib jadi tim yang paling dirugikan loh. Pertama, Persib jadi tim yang paling banyak didenda, hampir 500 juta udah keluar duit dari kantong Persib loh untuk bayar-bayar denda. Kedua, Persib pun dicurangi dengan batal tampil di AFC lantaran keputusan tolol mafia PSSI. Padahal posisi Persib adalah runner up musim lalu yang artinya otomatis lolos ke AFC.
Ketiga, Persib pun diusir dari markasnya. Bahkan jauh sebelum itu, Persib pun sempat tak punya markas lantaran stadion GBLA katanya tak lolos verifikasi. Sekarang justru tiba-tiba dipakai jadi venue Piala Dunia. Terus, stadion Persib pun yang di Stadion Sidolik dikuasai PSSI sekarang. Yang keempat, Persib ajukan izin memakai Stadion Wibawa Mukti di Cikarang buat jadi home base, tapi tak diizinkan oleh Polri dengan alasan takut ada kerusuhan lantaran Bekasi itu dekat dengan Jakarta. Terus salahnya Persib di mana? Persib emang nggak salah, tapi semua ini ada kaitannya dengan Persib. Kita tahu dan semua juga tahu Persib itu tim kaya raya, tim besar. Tapi kita juga tahu kalau Persib itu salah satu tim yang tak disukai oleh PSSI. Dari zaman kuda gigit besi sampai sekarang, Persib itu selalu dimusuhi oleh PSSI. Padahal tanpa Persib, PSSI itu nggak bakal ada loh. Nah, gini kronologinya saya jelasin ya. Di awal musim ini Persib itu terseok-seok, bahkan ada isu nih ya, jika pelatih Persib saat itu Robert Rene Albert ada main sama PSSI. Makanya Rene Albert ini seolah-olah nggak mau benahin tim Persib, padahal tim Persib lagi terseok-seok. Otomatis para bangsat PSSI ini anteng dong lantaran Persib calon degradasi nih dan gak akan bersaing di papan atas. Dan dengan kegoblokan oknum supporter Persib yang terus bawa flare, bikin PSSI tambah girang lantaran bisa keruk duit Persib tiap minggu. Tapi kan para petinggi Persib pun jengah dong, masa pemasukan tipis tapi duitnya diambilin terus buat bayar denda. Maka ditempuhlah terobosan baru dengan cara jual tiket secara online yang akhirnya bisa meminimalisir para penonton bangsat yang bawa flare. Meskipun ini belum 100% efektif ya, pasalnya di laga terakhir aja masih ada oknum bangsat yang bawa flare. Ini salah siapa? Salahin tuh panpel nakal yang sengaja biarin oknum bangsat ini bawa flare ke dalam stadion. Ada kecurigaan dari pihak Persib, oknum yang bawa flare ini sebenarnya bukan bobotoh loh, atau emang bobotoh tapi dibayar oleh oknum-oknum tertentu supaya bawa flare dan kerjasama dengan salah seorang panpel Persib. Tujuannya adalah agar PSSI terus dapat duit dari denda. Ini menurut pihak Persib loh ya. Nah, setelah masalah denda ini sedikit teratasi, masalah flare dan denda ya, bobotoh mencium ada gelagat yang tak beres dari Robert Rene Albert yang dianggap seolah-olah sengaja biarin Persib terpuruk. Maka didemolah Persib dengan tujuan agar Rene Albert dicopot. Dan akhirnya diresponlah oleh Persib dengan mencopot Rene Albert dan menggantinya dengan Luis Mia. Gak tanggung-tanggung loh, Luis Mia cuy. Pasti panas dong PSSI, Persib tunjuk Luis Mia. Kenapa demikian? Lantaran ada sebagian exco PSSI yang ingin STY out seperti Haruna Sumitro, Juni Rahman, Yunus Nusi dan lain-lain. Dan inginnya STY itu digantikan oleh Luis Mia. Tapi Iwan Bule keke STY stay. Terus PSSI pun dikompor-komporin lantaran dulu nggak sanggup bayar gaji Luis Mia, tapi Persib mampu. Makin panas dong tuh exco bangsat. Dan sialnya Persib di tangan Luis Mia justru melesat, bahkan di luar prediksi banyak pihak. Bahkan jadi satu-satunya tim yang tak terkalahkan di sistem bubble. Waduh, kacau nih Persib. Udahnya susah cari duit dari denda ke Persib. Sekarang rencana gua bisa kacau berantakan nih kalau Persib terus naik dan jadi juara. Itu yang ada di otak para bangsat ini. Maka disusunlah rencana busuk dengan memalsukan tanda tangan para petinggi klub Liga 2 yang kabarnya sekarang Liga 2 dihentikan. Padahal jelas-jelas ini tipu muslihat loh dari PSSI. Coba kita lihat nih, kalian lihat ya. Yang satu ini adalah yang disebar PSSI. Sementara yang ini yang asli tanda tangan oleh para klub Liga 2. Beda kan? Dan kabarnya ini pun dibantah oleh para klub Liga 2 kalau mereka nggak pernah tanda tangan dan setuju kalau Liga 2 dihentikan. Tentu tujuannya adalah dengan memalsukan tanda tangan para petinggi klub Liga 2. Klub Liga 2 seolah-olah setuju Liga 2 dihentikan dan tidak ada yang promosi ke Liga 1 dan Liga 1 pun tanpa degradasi. Jadi bisa sangat mudah menyeting juara di Liga 1. Itu tujuannya. Dan kabar terbaru adalah katanya Liga 1 boleh jalan asal tiap klub yang mau bertanding harus minta izin sendiri pada Polri minimal 14 hari sebelum pertandingan. Aneh gak?
Contoh, laga Persib versus Bayangkara yang nggak dapat izin karena selain katanya takutnya ada bentrok antara supporter Persib dan Persija lantaran main di Bekasi yang dekat dengan Jakarta, tapi juga lantaran Persib telat ajukan izin penggunaan Stadion Wibawa Mukti. Lah, yang salah kan PSSI yang tiba-tiba tunjuk GBLA sebagai venue Piala Dunia. Persib kan udah ajuin duluan Stadion GBLA, tapi tiba-tiba dipakai Piala Dunia. Terus ya Persib pun harus ajukan stadion baru dong. Lah, kalau emang telat ya wajar lah. Kan ini juga tiba-tiba PSSI. Aneh kan? Makanya banyak yang bilang nih, fix ini mah liga nggak bakalan tuntas, di stop ini mah dan gak ada juaranya. Aduh, liar aing mah. Oke, itulah tadi pembahasan kita yang nggak tahu deh. Saya juga bingung mau bicara apa lagi di sepak bola kita ini kok jadi seperti ini. Dan tentu saja saya pribadi dan semua insan sepak bola berharap semua kekacauan ini segera berakhir dan juga para pejabat klub-klub liga kita, Liga 1, Liga 2, dan Liga 3 mau bergerak. Ayo kita sama-sama hancurkan tirani ini. Jangan sampai para bangsat-bangsat esko PSSI ini berkeliaran dan juga enak-enakan gitu loh. Mudah-mudahan saja sepak bola kita akan lebih baik lagi dan jangan harap kita jadi tuan rumah Piala Dunia yang baik kalau para pejabatnya itu seperti ini. Kalau federasinya seperti ini aja ya gak bakalan beres ya. Ikuti terus berita seputar sepak bola khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya hanya di Rio Sport. Terima kasih yang telah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu komentarkan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Ada salam Rio Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.